Jadi ya teman-teman ya, untuk desain penelitian eksperimen ya, menggunakan post-test only design with non-equivalent group. Nah, itu artinya terdapat dua kelompok ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di gambarnya itu ya. Jadi di situ ada kelompok atau grup eksperimen, kemudian nanti ada kelompok atau grup kontrol ya. Nah, ini kelompoknya sudah ada dua ya. Kalau kemarin kan baru satu-satu ya. Nah, kalau ini dia kelompoknya ada dua, eksperimen dan kontrol ya. Nah, hanya saja ya, kelompok eksperimen itu dia mendapat treatment atau perlakuan ya. Sedangkan yang kontrol itu tidak diapa-apakan ya. Nah, misalnya kalau dalam konteks pembelajaran ya mungkin ya yang eksperimen itu diberi perlakuan berupa pembelajaran menggunakan kemarin ya game ya Super Smart Kids. Sedangkan yang kontrol grupnya itu ya pembelajarannya biasa saja kayak gitu ya. Tradisional seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman penelitian seperti itu, nah nanti teman-teman ingin membandingkan ya hasil belajar ya kelompok yang menggunakan pembelajaran Super Smart Kids tadi dengan pembelajaran biasa atau tradisional, hasilnya seperti apa? Mana yang lebih baik ya? Nah, kalau pertanyaan penelitiannya seperti itu, nah berarti teman-teman memilih desain yang post test only with non equivalent group ya. Non equivalent group itu artinya ya, ada kelompok-kelompok atau grup-grup yang kedudukannya itu tidak setara ya. Tidak setara dalam artian perlakuannya ya. Jadi di situ kan terlihat yang eksperimen dapat pembelajaran berbasis game ya, tadi contoh kita. Sedangkan yang lainnya dia tidak diberi pembelajaran dengan game ya. Nah, itu kan dia kan berbeda tuh perlakuannya. Sehingga dia dianggap tidak setara ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan non equivalent ya. Tidak setara kayak gitu ya. Nah, jadi setelah treatment diberikan ya di kelompok kontrol ya, di kelompok eksperimen, kemudian kelompok kontrol juga tetap belajar ya, tetapi tidak menggunakan treatment tadi ya. Nah, masing-masing kelompok itu nanti akan diberikan post test ya. Nah, jadi post testnya itu tidak hanya di kelompok eksperimen, tetapi juga diberikan di kelompok kontrol ya. Post testnya itu nanti sama ya, sama ya. Yang dieksperimen dengan yang dikontrol itu tesnya sama ya. Hanya saja yang membedakan itu perlakuannya gitu. Misalkan ya, kalau seandainya teman-teman ingin contoh kita kemarin apa ya? Mengamati kecerdasan logika matematis ya. Nah, di kelompok eksperimen tes itu atau observasi terstruktur untuk mengamati kecerdasan logika matematis itu sama-sama diberikan ya, baik di kelompok eksperimen maupun di kelompok kontrol ya. Jadi post testnya itu sama ya. Nggak boleh nanti ya, yang di eksperimen tesnya sendiri, yang kontrol juga sendiri. Ya, kita kan ingin membandingkan ya. Ya, kalau membandingkan berarti ya yang diukur juga harus sama. Jadi variabel terikat atau variabel dependennya itu harus sama gitu ya. Nah, nanti dibandingkan ya. Variabel dependennya kalau di kelompok eksperimen seperti apa, kalau di kelompok kontrol seperti apa. Mana yang lebih baik. Nah, biasanya maunya kita itu seperti itu. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau nanti teman-teman nulis skripsi dan tertarik menggunakan penelitian eksperimen, biasanya desain ini yang akan teman-teman gunakan. Ya. Kalau yang pretest, yang post test only, yang one group post test only, kemudian yang pretest post test itu biasanya hanya sebagai pelengkap nanti ya. Nggak cukup nanti kalau teman-teman penelitian hanya memilih desain yang dua sebelumnya itu ya. Nah, biasanya nanti paling tidak menggunakan desain yang ini ya. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol ya. Nah, nanti untuk menentukan artinya kan di sini minimal punya dua kelompok ya. Ya. Nah, katakanlah kelas ini ya, kita split menjadi dua kelompok ya. Kelompok barat dan kelompok timur ya. Benar ya? Sana barat ya. Ya. Nah, saya mau memilih mana yang menjadi kelompok eksperimen, mana yang jadi kelompok kontrol. Ya, saya undi aja ya.
Nah, misalnya setelah saya undi, ternyata yang barat jadi kelompok eksperimen, yang timur jadi kelompok kontrol, kayak gitu. Ya, jadi pengundiannya itu ada pada level kelompoknya, kayak gitu, atau level kelasnya. Misalnya kalau teman-teman nanti ke TK ya, eh, di sana misalnya terdapat ada 6 kelompok atau 6 kelas seperti itu. Nah, padahal teman-teman itu kan butuhnya cuma dua kelas atau dua kelompok. Nah, cara memilihnya gimana? Memilih 2 dari 6. Ini kaitannya dengan teknik sampling. Cara yang paling mudah gimana? Setengah apanya? Wah, repot kalau seperti itu ya. Makanya kemarin ya, yang sering saya sebutkan ya, ada yang namanya teknik sampling acak itu yang apa? Cluster random sampling ya. Nah, jadi kan ada 6 kelas. Katakanlah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sampai kelas F ya. Nah, teman-teman kan butuhnya 2 kelas. Nah, berarti teman-teman dari A sampai F tadi diundi. Iya, diundi ya. Jadi kan dibuat kayak arisan gitu ya. Ada 6 kertas kayak gitu. Ambil 2 nanti. Ya. Nah, misalnya dari 6 kelas itu yang terpilih misalnya kelas A dan kelas C. Ya. Nah, itu kan sudah terpilih 2 kelas secara acak. Tapi yang diacak adalah kelasnya ya. Bukan siswanya. Itu. Nah, nanti setelah ketemu 2 kelas, teman-teman ingin menentukan mana yang kelompok eksperimen, mana yang kelompok kontrol, ya 2 itu yang diacak. Ya. Ya terserah ngacaknya mau pakai apa, mau pakai mata uang misalnya kayak gitu kan. Silakan saja kayak gitu. Ya. Nah, itu cara yang paling gampang ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengacak siswanya ya, nah itu nanti ya kita berbicara mengenai desain penelitian eksperimen yang lainnya. Yang desainnya itu lebih kuat ya, strong ya. Kalau ini kan kalau kemarin kan kalau teman-teman masih ingat ya, kita kembalikan ke sini ya. Kan ada yang weak experimental design, ada yang strong experimental design. Nah, yang kita bicarakan hari ini kan yang di sini ya, post test only with non equivalent group design. Ini kan masih masuk kategori weak experimental design. Jadi intinya ada 2 kelas ya, diberi perlakuan berbeda, kemudian dites menggunakan tes yang sama. Kemudian hasilnya dibandingkan. Ya udah gitu aja intinya ya. Nah, contoh kasus ya. Jadi misalnya di sini ya, seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas antara pembelajaran. Ingat ya kata kunci ya di sini apa? Membandingkan ya. Ya yang namanya membandingkan itu kan harus ada 2 kelompok. Kalau hanya 1 kelompok apanya yang mau dibandingkan ya? Ya kecuali yang kemarin ya kita membandingkan pretest dengan post test. Nah, kalau ini kan kita ingin membandingkan efektivitas antara pembelajaran menggunakan permainan Super Smart Kids dan pembelajaran biasa tanpa permainan ya, ditinjau dari kecerdasan logika matematis anak usia dini. Oke, pertanyaan yang sering saya ajukan. Variabel independennya apa di situ? Independen, variabel independennya apa di situ? Hmm? Apa pembelajaran independennya? Ya, metode pembelajaran ya atau strategi pembelajaran ya. Ya, itu variabel independennya. Nah, katakanlah metode pembelajaran ya. Di dalam metode pembelajaran ini kategorinya ada 2 ya. Atau treatmentnya ada 2. Yang pertama menggunakan Super Smart Kids, yang kedua pembelajaran biasa atau tanpa permainan. Ingat ya, variabel itu mesti ada kategorinya ya. Makanya kemarin kalau hanya permainan Super Smart Kids saja, kemudian tidak ada pembelajaran biasa, itu saya bilang kemarin itu belum disebut sebagai variabel. Tetapi dia hanya sebagai perlakuan ya, treatment kayak gitu. Oke. Sedangkan variabel dependent, variabel terikatnya apa di situ? Oke, kecerdasan logika matematis. Ini saya kasih warna apa ya, hijau. Oke.
Nah, kemudian peneliti memilih dua kelompok ya atau dua kelas ya. Kemudian satu kelompok dipilih sebagai kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan super smart kids. Ya, ini disebut dengan kelompok eksperimen ya. Nah, kemudian satu kelompok lain dipilih sebagai kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran biasa atau tanpa permainan ya. Jadi jelas di situ ya. Kelompok eksperimennya sudah ada, kelompok kontrolnya sudah ada ya. Setelah proses pembelajaran selesai, ya, masing-masing kelompok diukur kecerdasan logika matematisnya atau itu yang kita kenal dengan post test ya. Setelah pembelajaran ya atau setelah perlakuan melalui observasi terstruktur ya. Sama ya seperti kemarin ya. Kedua kelas itu diukur kecerdasan logikanya melalui observasi terstruktur. Hasil post test masing-masing kelompok disajikan pada data post test only design with non equivalent. Ini non ya. Ini datanya sudah saya share dulu ya teman-teman ya. Bentar, saya cari dulu. Mana ya datanya ya? Itu tadi satu ya. Ini ya datanya. Jadi nanti teman-teman kita pakai data yang ini ya. Nah hasilnya kurang lebih ini aja ya. Apa namanya itu? Data bangkitan ya. Nah, jadi nanti datanya seperti ini teman-teman ya. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kemudian ada nilainya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Ini jumlah anaknya sama nggak? Tidak ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti penelitian ya, memiliki dua kelompok, dua kelas, dan hasil belajarnya itu ingin dibandingkan, tidak mesti ya jumlah anak atau jumlah siswa di kelas tersebut harus sama ya, boleh berbeda gitu. Nah, jangan kadang-kadang gara-gara pengen sama misalnya ya, yang nomor 29 sama 30 ini teman-teman hapus. Ya jangan, biarkan saja ya. Lain halnya dengan kasus pretest dan post test. Nah, kalau pretest dan post test dia memang harus berpasangan ya, sehingga dia harus sama. Kalau di sini ya karena memang dia kelas berbeda, ya kalau jumlah anaknya beda ya nggak masalah ya. Gitu. Ya. Oke, itu harus diingat ya. Ini akan sering terjadi nanti kalau teman-teman penelitian ya. Oke, kita kembali ke kasus ya. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab ya, pada taraf signifikansi 95% ya atau alfanya itu 0,05, ujilah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan kecerdasan logika matematis anak usia dini antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Ya. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau penelitian kita itu nanti seperti ini ya, sudah punya dua kelas ya, kita ingin membandingkan, pertanyaan penelitiannya itu sebenarnya bisa bertambah ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan penelitian di desain yang sebelumnya. Seperti yang nomor 2. Apakah kecerdasan logika matematis anak usia dini pada kelompok eksperimen signifikan lebih dari 75? Itu pada kelompok eksperimen. Kemudian bisa juga kita tanyakan, apakah kecerdasan logika matematis anak usia dini pada kelompok kontrol signifikan lebih dari 75? Nah, itu boleh ya. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman membuat skripsi, ya rumusan masalahnya ya jangan cuma satu ya. Nah, jadi ya pertanyaan yang nomor 2, nomor 3 ya. Nah, ini akan kita terapkan ya praktek yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Menggunakan yang desain post test only ya, gitu. Nah, kalau yang nomor 1, nah itu yang akan kita praktekkan hari ini ya, menggunakan SPSS. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Silakan teman-teman buka datanya tadi ya. Ya. Datanya data post test only design with non-equivalent groups. 1. Sudah ketemu? Ya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman buka SPSS-nya.
Nah, ini input datanya beda ya teman-teman ya. Jadi nanti ya variabelnya itu kan di sini nanti yang kita masukkan itu ada dua ya. Perhatikan dulu ya. Yang pertama kita akan menggunakan variabel yang memuat nilai ya. Ya. Nah, jadi nanti semua nilai itu akan kita masukkan di dalam satu kolom. Nah, kemudian nanti kita perlu satu lagi variabel untuk memuat kelompoknya ya. Atau kelasnya ya. Nah, itu nanti kita gunakan untuk memberi label ya. Kelasnya, apakah dia eksperimen atau kontrol. Nah, jadi di sini nanti bukan eksperimen, kontrol ya teman-teman ya isinya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Perhatikan dulu. Di sini teman-teman ketikkan apa? Di sini bisa teman-teman masukkan nilai ya. Nilai. Nah, kemudian ininya biarkan saja, nggak apa-apa ya. Nah, labelnya nanti teman-teman beri nama apa ya? Kecerdasan, logika, matematis ya. Ini menunjukkan variabel apa? Terikat ya, variabel dependennya ya. Duh, kok nggak mau digeser. Tuh, sudah? Nah, measure-nya dirubah ke scale. Ya. Sudah? Nah, kemudian yang kedua, teman ketikkan kelompok. Ya. Atau kelas. Kelompok aja ya, biar seragam ya. Nah, kelompok. Nah, labelnya bisa teman-teman beri nama perlakuan misalnya ya. Atau ini aja deh. Tadi apa ya? Metode ya, kok kecerdasan lagi. Metode pembelajaran ya. Itu ya. Jadi ada yang pakai game, ada yang tidak. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Di values-nya, coba teman-teman taruh dulu ke sini, klik dulu di sini. Nah, udah muncul seperti itu. Nah, teman-teman pilih yang titik-titiknya ini, klik di situ. Klik, nah muncul seperti ini nanti. Sudah? Nah, value-nya itu nanti akan kita beri nilai 1 dan 2. Ya. 1 itu nanti itu untuk menjadi simbol sebagai kelompok eksperimen. 2 itu nanti simbol untuk kelompok kontrol. Ya. Nah, jadi kita ketikkan. Di value-nya teman-teman ketikkan 1. 1. Nah, kemudian label, di bagian label bawahnya, teman-teman ketikkan eksperimen. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa 1 itu merupakan kelompok eksperimen. Sudah? Kalau sudah, teman-teman klik add. Nah, akan dia masuk sini nanti. Sudah? Nah, berikutnya kembali lagi ke value. Di atas, teman-teman ketikkan 2. Sudah? Nah, kemudian teman-teman kasih label di sini sebagai apa? Kontrol. Ya. Kalau sudah, silakan diklik add. Sudah? Nah, akan muncul seperti ini nanti. Ya. 1 sama dengan eksperimen, 2 sama dengan kontrol. Ya. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, sudah? Nah, berikutnya pada bagian measure di sini, ya. Ini teman-teman pilih yang nominal. Ya. Karena dia datanya itu kategori ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, jenis-jenis data kemarin kan ada yang interval ya, rasio, ordinal, nominal ya. Nah, ini termasuk dia tipe datanya itu nominal ya. Sudah? Ada yang belum? Oke. Nah, kalau sudah ya,
Silakan klik data view. Nah, dia muncul seperti ini nanti. Nah, ini kita masukkan nilai nanti ya di kolom nilai, kemudian nanti kita masukkan metode pembelajarannya nanti di kelompok ya. Gitu. Sudah? Nah, sekarang cara menginputkan datanya, silakan teman-teman ke Excel-nya ya. Ambil di data Excel-nya, kita ke eksperimen dulu, kelompok eksperimen. Sudah ketemu? Nah, silakan di copy dari atas sampai bawah. Ada 29 ya. Di copy 29. Sabar. 29 ya. Kan yang baris pertama itu kan labelnya gitu ya. Datanya ada 29 ya. Silakan di copy ya. Kita copy. Nah, kemudian kita ke SPSS lagi. Teman-teman pastekan di baris ke-1 di kolom nilai. Silakan dipaste ya. Loh, kok yang saya nggak mau nih? Saya ulangi ya. Saya copy ya. Bentar. Grogi dia ini. Ctrl C ya. Kemudian saya ke SPSS-nya, saya pastekan di sini ya. Nah, mau dia. Paste. Sudah? Nah, karena ini kita baru mengcopy datanya kelompok eksperimen, berarti di kelompok ini kita isikan 1. Tadi kan sesuai dengan label kita ya. 1 sama dengan eksperimen. 2 sama dengan kontrol. Nah, berarti ini kita beri kode 1 sampai ke bawah ya. Terus. Nah, kalau mau cepat, teman-teman copy aja ya. Ctrl C. Kemudian teman-teman blok ya. Yang kosong sampai ke bawah ya. Sampai sini. Kemudian dipaste. Nah, jangan lewat tadi, jangan kelewatan ya. Sudah? Tapi kalau rajin misalnya mau ngetik dari atas ke bawah ya. Boleh ya. Ada yang mau seperti ini misalnya. Ya nggak apa-apa. Tapi kelamaan nanti ya. Ya. Bayangkan nanti kalau seandainya siswanya ada 1000 ya. Kalau mau ngetik satu-satu sambil zikir. Insyaallah. Mendingan kayak tadi ya. Ketik aja 1, kemudian di copy, kemudian blok sampai ke bawah ya. Di paste. Nah, oke. Sudah? Sudah. Oke, yang belum kita tunggu. Boleh. Ya harus boleh dong. Nih, 30 menit lagi nih. Sudah ya? Nah, berikutnya ingat ya, jangan sampai kelewatan ya. Ya, jangan sampai kelewatan. Nah, berikutnya teman-teman silakan di-copy data yang untuk kelompok kontrol. Ya. Di-copy. Nah, dipaste di sini ya, persis di bawah data kelompok eksperimen. Nah, di baris 30 ya. Silakan dipaste. Gitu. Dia sampai baris 56. Sudah? Nah, nanti di sini ya, di bagian kelompoknya ya, di kolom kelompok baris ke-30 teman-teman ketikkan berapa? 2 ya. Oke. Di copy ya, blok sampai ke bawah kemudian dipaste ya. Sudah? Dicek ke bawahnya, jangan sampai overlap ya. Jangan sampai lebih ya. Ya, ini baru input data. Ingat ya, input datanya beda ya. Kalau yang pretest posttest kemarin kan kita buat 2 kolom ya, pretest sendiri, posttest sendiri. Kali ini beda ya caranya ya. Ya, oke. Itu
Itu yang harus diperhatikan. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita ke sini dulu teman-teman ya. Nah, hipotesisnya apa kira-kira? Ke sini meneh. Kalau yang satu hipotesisnya apa? Ya udah berkali-kali aja teman-teman lupa ya Pak. Ya ini tinggal kita copy aja ini ya. Untuk yang pertama berarti hipotesis penelitiannya ya. Sorry. Apa? Ya terdapat ya. Nah tinggal dihapus saja apakahnya tadi ya. Terdapat perbedaan signifikan kecerdasan logika matematis anak antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, Yang kedua apa? Ya ini, iya kan? Tinggal di copy ya. Kita menduga bahwa ya kecerdasan logika matematis anak usia dini itu pada kelompok eksperimen itu signifikan lebih dari 75. Yang ketiga apa? Ya ini ya. Oke. Gitu ya. Nah, lalu hipotesis statistiknya gimana? Yang satu. Apa? Simbolnya apa kemarin? Mu. Mu. Tadi kalau eksperimen kita beri label apa? 1. Berarti mu 1 ya. Kemudian tandanya apa? Kok lebih dari? Sama dengan apa tidak sama dengan? Sama dengan. Sama dengan apa? Loh. Yang pertama loh. Gak kelihatan. Waduh. Sama dengan mu 2 ya. Nah ini kan pertanyaan penelitian yang ini teman-teman ya. Oke bentar. Ini tak pindahin ya. Biar dia gede ini tak pindahin ya. Nah, tak pindahin dulu sini ya. Oke. Oke, H0-nya untuk hipotesis 1 ini ya. Mu 1 sama dengan mu 2. H1-nya apa? Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Oke. Mana sih tidak sama dengan? Ini ya. Nah, oke, kita fokus ke yang ini dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita punya hipotesis statistik, kita ingin menguji apakah rata-rata kecerdasan logika matematis anak usia dini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama atau berbeda ya. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya, kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya akan diterima ya. Artinya nanti kita menduga bahwa kecerdasan logika antara kelompok eksperimen dan kontrol itu apa? Tidak sama. Kalau tidak sama artinya berbeda ya. Kita kan ingin membandingkan. Kalau membandingkan itu kan mau mencari perbedaannya gitu ya. Nah, itu yang akan kita buktikan ya. Nah, cara membuktikannya ya kita menggunakan data ini tadi ya. Nah, sekarang silakan teman-teman kembali ke SPSS-nya. Sudah?
Sudah belum? Nah, cara menganalisisnya sama teman-teman, kita akan menggunakan menu Analyze. Silakan diklik. Sudah? Kita pilih yang mana? Compare means. Terus pilih yang mana? Yang mana? Bukan. Kita kan punya dua kelompok nih. Nah, teman-teman pilih yang ini. Independent Sample T-Test. Silakan diklik. Ya. Sudah muncul seperti itu? Nah, tes variabelnya ini akan kita isi dengan kecerdasan logika. Jadi variabel terikatnya teman-teman pindahkan ke sini. Diklik dulu, baru nanti klik panahnya ya. Pindahkan. Nah, gitu. Coba, sudah? Nah, lalu ya, metode pembelajaran atau kelompok ini kita jadikan sebagai grouping variabel. Pindahkan ke sini. Gitu. Sudah? Sudah belum? Nah, berikutnya silakan teman-teman klik define group. Klik, muncul seperti ini. Nah, grup 1 teman-teman ketikkan 1. Ya. Grup 2 teman-teman ketikkan 2. Sudah? Kalau sudah silakan klik continue. Nah. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK. Nah, muncul hasilnya ya. Oke. Nah, ada dua tabel nanti teman-teman ya. Yang bagian atas ini statistik deskriptifnya ya. Jadi di situ memuat data ya untuk kelompok eksperimen ya. Ini tadi ya. Siswanya ada 29, kelompok kontrol siswanya ada 27. Nah, rata-rata untuk kelompok eksperimen itu 83,96. Kalau di kelompok kontrol 70,66 atau 67 ya gitu. Ini standar deviasinya, ini standar errornya. Nah, sekarang saya tanya teman-teman ya. Kalau secara deskriptif ya, mean-nya ini sama atau beda? Berdasarkan tabel ini. Beda ya. Secara deskriptif dia berbeda. Tetapi apakah dia akan berbeda signifikan atau tidak? Bedanya signifikan atau tidak ini? Ya belum tahu ya. Nah, untuk tahu dia berbeda signifikan atau tidak, nanti kita gunakan tabel yang bawah ini ya. Nah, di sini yang akan kita lihat apanya teman-teman? Seek to Thailand ya. Nah, gini. Di sini kan ya sebelum ke sini ya, di sini kan ada kolom 11 test for equality of variance ya. Nah, jadi nanti ya, kalau teman-teman masih ingat ya di dalam pengujian hipotesis ya atau di dalam statistik itu kan, nah ini nanti ya di bagian akhir aja kita bicarakan. Ada asumsi yang harus kita penuhi ya. Nah, jadi salah satu asumsi yang harus kita penuhi itu adalah bahwa kedua kelompok itu harus homogen ya. Kelompok harus homogen. Nah, kemudian nanti ada satu lagi ya. Datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, itu nanti kita bicarakan di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau yang datanya berdistribusi normal atau tidak itu nanti ada tesnya tersendiri ya. Tetapi kalau untuk homogen atau tidaknya ya antara kelompok eksperimen dengan kontrol itu nanti teman-teman bisa langsung muncul hasilnya ketika analisis seperti ini tadi ya, gitu. Hasilnya langsung dimunculkan. Nah, kalau untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kontrol itu homogen atau tidak ya, teman-teman bisa lihat nilai sig yang ini ya. Signya berapa? 0,785. Nah, aturannya kalau nilai sig-nya lebih dari 0,05 itu menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu dia homogen. Ingat ya, sekali lagi saya ulangi ya. Aturannya ketika nilai sig
atau p-value lebih ya, lebih dari 0,05, berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu homogen ya. Gitu. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Ya. Nanti kalau ujian ada yang kebalik berarti salah. Itu ya. Itu sudah saya sampaikan ya. Nah, syaratnya itu di dalam pengujian statistik itu ya kedua kelompoknya ini memang harus homogen. Nah, artinya di sini karena nilai signya lebih dari 0,05, syarat homogenitasnya itu sudah terpenuhi ya. Sehingga kita bisa melakukan analisis lanjutan, gitu ya. Nah, kita itu kan masih dalam rangka ingin menjawab hipotesis kita yang ini tadi ya. Apakah mu1 sama dengan mu2 atau tidak, kayak gitu. Nah, untuk menjawab hipotesis kita itu, kita menggunakan nilai yang mana, teman-teman? Ya ini, nilai sig total, ya. Nah, ini kan ada dua baris, ada yang equal variance assumes, jadi diasumsikan variansnya itu sama, ada yang tidak sama, ya gitu. Nah, teman-teman nanti pilih yang bagian atas saja, ya. Gitu. Nah, di sini diperoleh nilai sig atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya apa? Kita akan menolak atau menerima H0? Ayo. Nilai sig atau nilai p-value-nya di sini kurang dari 0,05. Maka H0 kita diterima atau ditolak? Loh, kemarin loh. Iya, sebentar. Dibuka dulu, Pak. Syarat menerima H0. H0 itu ketika lebih besar dari 0,05. Oke. Kita itu diterima apa ditolak kalau lebih besar? Diterima manakala nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, ini hasil kita di bawah. kurang ya. Artinya H0-nya ditolak. Sepakat nggak? Sepakat. Ya, H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak maka Berarti H1-nya diterima. H1-nya diterima. Sehingga kesimpulannya apa? Interpretasinya apa? H1 diterima. Ya kan nggak cukup kita hanya mengatakan karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Interpretasinya apa? Maka Ayo. Apa? Gimana kira-kira? Ya lihat dulu pertanyaan penelitiannya tadi apa ya? Apa kira-kira? Berarti kan tadi dari Dugaan kita apa tadi? Dugaannya apa? Dugaannya itu yang pertama terdapat yang pakai dugaan 1 dan 13 Lah kan kita masih yang satu ya. Oke, ya iya itu kesimpulannya itu. Artinya ya terdapat perbedaan signifikan kecerdasan logika matematis anak usia dini antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini tadi ya teman-teman ya. Kan makanya di awal tadi sudah saya sampaikan. Ini secara deskriptif ya, rata-ratanya ini kan berbeda ya. Nah, apakah bedanya itu signifikan atau tidak? Kita gunakanlah tabel yang bawah ini. Ternyata setelah kita lihat hasilnya, H0-nya ditolak. Sehingga kita menerima H1. Artinya kesimpulan tadi menunjukkan bahwa ya, rata-rata kelompok eksperimen itu berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Nah, kalau ditanya, mana yang lebih baik? Iya, jelas yang eksperimen karena di sini dia lebih tinggi, gitu. Ya udah gitu aja sebenarnya. Ya. Berarti tadi sini terdapat perbedaan ya? Signifikan, ya. Kecerdasan logika matematis anak usia dini ya antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Nah, kalau mau disambung berdasarkan rata-rata kecerdasan logikanya, terlihat bahwa kelompok eksperimen rata-ratanya lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Gitu. Nah, artinya kalau kita tarik kesimpulan secara umum, kembali ke konteks permasalahan kita tadi, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa ya, penggunaan permainan Super Smart Kids ya, itu menghasilkan kecerdasan logika anak yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran biasa atau pembelajaran tradisional. Nah, sehingga kita bisa menyarankan, berarti kalau seandainya nanti ingin meningkatkan kecerdasan logika anak, gunakanlah model pembelajaran yang pakai Super Smart Kids, kayak gitu. Endingnya seperti itu, gitu. Ya, ada pertanyaan? Pengen diulang lagi kata kontennya hasil ininya Pak. Oke ya. Ntar, biar ini ya kita tulis ya. Bukan biar nggak lupa ya. Iya. Biar nanti kalau memerlukan punya catatan gitu ya. Kalau nggak lupa itu nggak yakin saya. Mesti lupa ya. Ya, monggo Bu Marta. Ini saya pindahin dulu ke ininya ya. Boleh. Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Ini saya hapus dulu. Ini tak pindahin sini ya. Ini deskriptifnya ya. Jadi ini kita gunakan nanti untuk apa namanya? Melihat ya, mana yang rata-ratanya lebih tinggi ya. Nah, kemudian ini hasil pengujian hipotesisnya ya. Saya copy. Nah, saya paste. Oke, gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Ini sudah tubuh ya. Iya, ketinggalan dulu. Interpretasi ya. Gimana nih? Yang mana dulu yang mau diceritakan ini ya? Oke, homogenitasnya dulu ya. Homogenitas ya. Atau gini aja ya, langsung aja ya. Hasil pengujian menggunakan ini ya, Leven test memperoleh yang Leven test itu yang ini ya. Ya. Memperoleh apa tadi ya? P-value sama dengan berapa? 0,785 ya. Sehingga apa? Kelompok eksperimen dan kontrol adalah homogen gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, nanti kalau nggak homogen seperti apa, Pak? Nah, nanti ada solusinya. Sabar ya, itu kita bicarakan di pertemuan berikutnya ya, gitu ya. Nah, kalau bisa ya homogen ya, gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, kesimpulannya ya. Hasil pengujian ya menunjukkan bahwa pengujian apa ya? Statistik ya. Statistik. Hipotesis bahwa p-value-nya berapa tadi? 0,05. Loh. Oh, yang ini atas itu ya? Iya. 0,0. 0, Loh. Loh. Yang mana Pak? 0,0. Yang ini ya, yang ini ya, 0,00 ya. Ingat ya, pilih yang atas ya teman-teman ya. Kita asumsikan bahwa varians kedua kelompok itu sama ya. Gitu. Jangan pakai yang bawah gitu. Ya meskipun kadang-kadang nanti ya nilainya ini ya Betty ya. Tahu Betty nggak? Beda tipis. Ya. Gitu ya.
BT. BT. Oke, menunjukkan bahwa p value sama dengan 0,00 ya. Terus sehingga kita menolak Menolak ininya. apa? Tadi apa sih? Menolak penderitaan. Bukan. Menolak Hak 0 ya. Menolak hak 0 ya. Dengan demikian, simpulannya apa? Dengan demikian, kecerdasan logika matematis anak pada kelompok ya tadi ya, kelompok. Nah, kita kembalikan konteksnya langsung. Kelompok yang menggunakan pembelajaran dengan super smart kids dan dengan pembelajaran biasa berbeda signifikan. Itu ya. Sehingga kita menolak hak 0. Dengan demikian, kecerdasan logika matematis anak pada kelompok yang menggunakan pembelajaran dengan super smart kids. Kok kurang enak ya? Gini aja. Berbeda signifikan dengan anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Oke, signifikannya taruh di tengah ya. Dengan demikian, kecerdasan logika matematis anak pada kelompok yang menggunakan pembelajaran dengan super smart kids berbeda signifikan ya dengan anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Gitu. Nah, karena hasil belajarnya itu berbeda secara signifikan, teman-teman boleh menceritakan ya berdasarkan ya rata-rata kecerdasan logika anak terlihat bahwa apa? Anak yang mengikuti pembelajaran dengan super smart kids apa? Berdasarkan rata-rata ini aja ya, berdasarkan nilai rata-rata, berdasarkan rata-rata terlihat bahwa anak yang mengikuti pembelajaran dengan super smart kids lebih baik ya, lebih baik aja ya. Boleh lebih unggul lah, itu cerdas itu ya, usulnya bagus tuh. Lebih unggul dibandingkan dengan anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Gitu ya. Tak gede ini. Nah. Oke. Intinya itu. Jadi kita ulangi ya. Pertama, kita lihat dulu dia homogen atau tidak ya. Ingat, kalau homogen atau tidak itu kriterianya kebalik ya dibandingkan dengan yang uji hipotesis ya. Kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05, berarti datanya homogen. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia ya tidak homogen ya, gitu. Nah, kalau pengujian hipotesis, kalau nilai p-value-nya atau nilai sig-nya kurang dari 0,05, berarti hak 0-nya ditolak. Ya. Sehingga hak 1-nya akan
diterima. Nah, interpretasinya kembalikan ke konteks ya. Nah, dalam kasus kita ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan logika matematis anak ya yang mengikuti pembelajaran dengan Super Smart Kids itu berbeda secara signifikan ya dengan anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Karena adanya perbedaan signifikan, kita lihat rata-ratanya, ternyata di situ kita bisa mengatakan bahwa anak yang mengikuti pembelajaran dengan Super Smart Kids itu kecerdasan logikanya lebih tinggi atau lebih unggul atau lebih baik dibandingkan dengan anak yang mengikuti pembelajaran biasa. Gitu. Intinya sama ya teman-teman. Ini kalau konteksnya kita ganti ya. Misalnya nih, teman-teman ingin membandingkan ya kecerdasan logika antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ya. Nah, itu juga boleh. Prosedur pengujiannya seperti apa? Ya sama seperti yang kita lakukan ini tadi ya. Jadi variabel independen itu adalah jenis kelamin ya. Kategorinya ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga bisa kita uji seperti ini caranya. Ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat rata-ratanya tinggian mana sih antara laki-laki dengan perempuan ya. Misalnya ya lebih tinggi perempuan. Nah, pertanyaan berikutnya perbedaannya itu signifikan atau tidak? Ya lihat p-value-nya nanti. Oh, ternyata p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya perbedaannya signifikan ya. Jadi ada perbedaan signifikan kecerdasan logika laki-laki dan perempuan. Nah, karena tadi rata-rata perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, maka kita bisa mengatakan bahwa kecerdasan logika perempuan itu lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan logika laki-laki. Gitu.